ini secara pribadi dan perusahaan baik Ratansa dan Sagara tercoreng. Tuduhan menjual obat bebas beretiket biru, tuduhan manipulasi reseller, tuduhan overclaim, tuduhan mempunyai orang dalam di BPOM dan mengeluarkan uang untuk mengubah regulasi. Ini sungguh tidak bermoral ini semua kata-kata ini. Gitu ya. Saya teruskan lagi bahwa Dr. Richard Lee dan Dr. Oki bekerja sama dengan pabrik Ratansa dan pabrik Sagara berdasarkan perjanjian kerjasama. Jadi begini teman-teman. Jadi sampai sekarang ini mereka itu masih order bikin maklon di perusahaannya Ibu Heni. Dari tahun 2021. Dari tahun 2021. Sampai sekarang. Jadi sampai sekarang. Jadi kalau mereka berdua, Dr. Richard Lee sama Dr. Oki bilang Mafia Skincare, ya mereka ikut dong Mafia Skincare. Sampai sekarang mereka masih pesan order barang. Kan? Nih, kami tunjukkan PO-nya nih. Ini kami udah banyak nih. Jadi misalnya yang terakhir pembayarannya si PO, yang terakhir pembayarannya si Dr. Oki itu ada tagihan ke kita itu ada 22 miliar. Itu baru diselesaikan kemarin. Itu pun sampai kita berikan teguran tuh, itu kapan tagihannya dibayar? Ya kan? Nah, terus baru diselesaikan. Tidak lama, baru dia mengajak Ibu Heni lagi untuk bikin maklon kembali untuk kerjasama. Nah, belakangan Ibu Heni sudah tidak mau lagi kerjasama, intinya itu. Karena tidak mau kerjasama, nah baru dia bikinlah podcast itu bersama Dr. Cetli. Kembalilah kata-kata tadi yang saya sebutkan itu. Jadi intinya mungkin karena Ibu Heni tidak mau kerjasama, mungkin sakit hati lah kurang lebih. Ya, jadi tuduhan-tuduhan Mafia Skincare, bagaimana Mafia Skincare orang Dr. Cetli sama si Dr. Oki masih pesan di Ibu Heni. Nah, jadi kami tunjukkan nih, ini PO-nya nih. PO dan pembayaran, ini tanggalnya terakhir 24 September kemarin ketika podcast. Nah, masih podcast dia masih ada order PO ke kita. Saat dia melakukan podcast itu tanggal 24 September. Ini nih, nanti saya serahkan ke teman-teman media nih. Nah, jadi saya kurang paham juga ini kenapa nih orang-orang ini bisa begitu. Ya, jadi sesungguhnya nih Ibu Heni ini, siapa yang tidak kenal Ibu Heni Purnamasari kalau di bidang kosmetik? Ya, semua hampir perusahaan-perusahaan besar yang namanya kosmetik itu Ibu Heni terkenal karena dengan produk-produknya yang bagus. Kalau dia mengeluarkan racikan itu formula bagi orang yang mungkin ada sakit kulit atau segala macam itu untuk obat itu sangat ampuh. Ya, jadi perusahaan ini baru dibuka tahun 2020 ya, Bu Heni ya. 2020 sampai sekarang ini udah langsung PT Ratansa itu langsung melejit bebas. Jadi ini ada ketakutan di para pengusaha ini, mungkin ada ketakutan dari pengusaha-pengusaha yang lain. Itu loh, karena produknya diminati masyarakat, laku keras, permintaannya banyak, formulanya bagus. Ya, jadi berhenti nih dengan pemberitaan-pemberitaan yang diterima Ibu Heni sampai hari ini. Baik ya, saya lanjut. Sudah kita kasih. Nah, yang paling berbahaya nih postingannya si Dr. Oki. Ini harus kita sampaikan nih, ya. Jadi terhadap story Instagram nih, Dr. Oki Pratama dengan akun Dr. Oki Pratama, bahwa dalam story Instagram Dr. Oki Pratama tersebut secara terang-terangan menyebarkan berita bohong dan story Instagram tersebut sudah ditonton, dilihat 650 juta kali. Dan hal ini menyebabkan nama baik Ibu Heni secara pribadi dan perusahaan baik Ratansa dan Sagara tercoreng sekali nama baiknya. Yang pertama dalam dalam Instagram itu, satu, tuduhan semua skincare abal-abal di seluruh Indonesia hasil produksi pabrik Ibu Heni. Itu langsung tuh. Yang kedua, dia buatkan dalam tuduhan terkait kadar hidrokinon sebesar 13%
yang seharusnya 1,3. Jadi kami sudah, mana buktinya? Coba buktinya. Jadi katanya mengandung hidrokinon 13%. Wah, ini tuduhan yang luar biasa nih. Nih. Jadi dalam story Instagramnya itu disebutkan bahwa hidrokinon hasil dari pabriknya racikan itu ada, racikan itu ya namanya ya, dari pabrik ya. Ya, jadi si dokter Oki bilang itu ada 13% mengandung hidrokinon. Sementara yang sebenarnya, kalau yang sebenarnya dari perizinan dari BPOM itu harusnya memang tidak mengandung. Jadi kita nggak tahu sampel siapa yang diuji itu sampai disebutkan ada 13%. Nah, terus yang ketiga, katanya tuduhan menjual bebas etiket biru tanpa ada bukti, ya kan? Nah, tadi kan sudah kami tegaskan kalau itu bisa didapatkan tanpa resep dokter, itu bukan tanggung jawabnya Ibu Heni, ya. Terus tuduhan punya orang dalam di BPOM dan mengeluarkan uang untuk mengubah regulasi, ini sungguh tuduhan tidak bermoral ini. Kalau Ibu Heni ini bisa mengendalikan, nggak dilakukan pemeriksaan perusahaannya hari ini. Ya, kalau punya orang dalam, tidak akan ada pengamanan sementara untuk produk-produk item yang dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Katanya yang ini ada tuduhan manipulasi order dari Dr. Oki Pratama. Yang terakhir. Ancaman terhadap reseller mengintimidasi untuk mundur, kalau tidak akan dikasuskan, sehingga ini sangat jelas didasari oleh persaingan usaha yang tidak sehat. Ya, jadi distributor kita itu, reseller kita itu didatangin tuh sama dia tuh. Nanti bukti-buktinya bisa kita serahkan. Nah, maka sebagai poin terakhir pada jumpa preskon hari ini, kami sudah menyiapkan seluruh bahan-bahan bahwa memang tudingan ini adalah fitnah, maka akan kami lakukan tindakan hukum bagi siapa saja yang telah melakukan berita bohong, fitnah, ujaran kebencian, ada hasut, mengintimidasi. Jadi dalam waktu dekat kami akan lakukan tindakan hukum untuk memproses mereka secara resmi, membuka laporan di kepolisian. Saya kira itu dari pertanyaannya Bang, kelamaan Bang. Tanya langsung lah. Sabar, habis tiba-tiba baterai gua habis. Powerbank enggak? Baterai gua habis. Pololipop. Powerbank enggak? Memori card gua habis nih. Banyak kan. Kasih permen karet. Aduh. Ngerokok terus. tambahan sedikit nih, ada dari Dr. Febri ini. Setelah dari Dr. Febri nanti baru kita buka tanya jawab ya. Baik, terima kasih. Jadi Dr. O ini pernah juga menuding PT Ratansyah atau PT Sagara maupun Ibu Eni bahwa terkait produk Eleora, katanya kita ini seolah-olah Eleora ini membuat produk kosmetik, padahal Eleora ini memalsukan sendiri produk seolah-olah itu produk dari pabrik kami, sehingga terkait produk Eleora ini sudah dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Itu terkait Eleora. Ada juga terkait Beb White Sea. Beb White Sea ini juga pernah
melakukan pencemaran nama baik kepada karyawan Sagara dan Ratansyah, dan terhadap hal ini juga sudah dilaporkan kepada pihak berwenang. Jadi Mengambil reseller. dituding mengambil reseller, jadi ini sudah dilaporkan juga. Jadi pada intinya perusahaan baik PT Ratansyah dan PT Sagara dan Ibu Heni secara pribadi selalu menjaga nama baik perusahaan, selalu mengedepankan langkah proaktif, yaitu selalu menjaga kualitas produk kosmetik yang diproduksi dan selalu berkomitmen untuk menyediakan produk berkualitas dengan standar keamanan dan sesuai dengan regulasi BPOM, selalu melakukan respon krisis. Perusahaan telah mengambil beberapa tindakan untuk menangani situasi viralnya hal ini, dan perusahaan selalu memberikan dukungan penuh, yaitu siap menjawab semua pertanyaan dan kekhawatiran pelanggan dengan informasi yang akurat, dan perusahaan akan membentuk call center team untuk memberikan respon cepat dan siap menangani segala pertanyaan.